Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Tadina billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyin wa rasulah wa nazilna ilma wa rizqana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. اللهم صدرنا ببيت الإيمان بالجميل والقرآنين وأهلنا بمعرفتك وعلمنا الشهادة بسبيلك إنك أنت المولى ونعم النصير. اللهم baik sekalian, untuk rekaman kita mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan bersama-sama menjadi pahlawan untuk negara kesatuan Republik Indonesia melalui pesta demokrasi tanggal 30 Februari 30 sampai kapan tanggal 30 bulan itu 14 bulan. Dalam konteks demokrasi yang kita diberikan kebebasan untuk memilih, ya, tidak ada paksaan. Dengan pilih paslon nomor 1 boleh, ya. Dengan pilih selain paslon 2 dan 3 juga boleh, ya. Tidak ada paksaan, ya. Dipahami dalam negara demokrasi dan tidak ada sesuai dengan pilihannya masing-masing. Jadi boleh semuanya. Tinggal bagaimana kita supaya memilih yang nasional. Ya. Sekali lagi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang ideal. Semuanya hanya bisa kita perbandingkan. Ya. Tidak bisa mencari yang ideal dengan perlu kesamaan dulu. Di sebelah timurnya bintang Hujana itu bikin sempurna kesalahan dulu. Gimana itu? Jalan gimana itu? Gimana timurnya bintang Hujana? Tidak tahu. Tidak tahu. Kuburan dulu. Di surga sana yang dari India, di surga sana ada bidadari di sana. Kalau di dunia isinya ya al-insan, al-harul manusia. Itu banyak salah dan lupa. Ya mesti ada sisi negatifnya, mesti ada. Sisi kekurangannya mesti ada. Semuanya. Sehingga kita perbandingkan mana yang paling sedikit kekurangannya, paling banyak kebaikannya, itu saja. Kalau itu harus siap-siap dua-duanya. Nanti kalau jadi siap-siap puas, siap-siap tidak puas. Ya, namanya kebijakan, nanti mungkin ada 1000 kebijakan, ada 5 yang ini ya kebijakan ini biasa. Jangan
al-babu sabi fi ma'rifati turuqi allati hiya syurutun fi sihhati shalah. Itu bab 7, yaitu mengenal apa-apa yang bisa ditinggalkan yang merupakan syarat sahnya sholat. Ada yang harus ditinggalkan atau larangan yang harus dijauhi ketika sholat, karena dia akan mengganggu keabsahan sholat kita. Wa amal turuq mustaradu fi shalah fatabla muslimuna ala anna minna qawlan wa minna fi'lan. Adapun tentang apa-apa yang ditinggalkan yang merupakan syarat sahnya sholat, maka para ulama kaum muslimin itu sepakat ada dua macam yang mesti ditinggalkan ketika sholat. Yang pertama qaulan, yaitu ucapan atau perkataan. Yang kedua fi'lan, yaitu apa? Perbuatan atau gerakan. Fa'amal af'al fajami'ul af'al mubah allati laysat min af'ali sholat illa qatlul aqrab wal hayya fi sholat. Adapun yang dilarang di dalam gerakan ketika sholat itu adalah semua bentuk gerakan yang dibolehkan yang bukan merupakan pekerjaan sholat. Itu nggak boleh kita. Kecuali apa? Kecuali qatlul aqrab wal hayya, kecuali membunuh kalajengking dan ular. Itu baru boleh gerakan. Spider. Berapa bagaimana kalau kalajengking? Nyamuk gimana? Nyamuk ya apa? Ya, prinsipnya semua yang mengganggu, yaitu contohnya adalah akrob wal hayya. Contohnya adalah kalajengking dan ular. Itu adalah contoh binatang yang membahayakan, bahkan mengandung racun, bahkan bisa sampai pada kematian. Terus gerakannya apa? Itu nggak ada batasannya. Gerakannya nggak ada batasannya. Jangan misalnya katanya hanya maksimal 3 kali. Ini caranya menghindar dari ular hanya 3 langkah ya. Nah, 3,5 ya benar. Itu tidak begitu ya. Prinsipnya menghindarkan bahaya. Ya. Maka akrob dan hayya itu merupakan perwakilan contoh binatang yang membahayakan, yang mendatangi kita, yang itu akan mengganggu pelaksanaan sholat kita. Sehingga apa ya, apapun nantinya binatang apapun yang datang ketika kita sholat yang mengganggu, itu kita punya untuk bergerak, untuk menyingkirkan atau membunuhnya. Gitu ya. Fa'innahu ikhtalafu fi dzalika al-mu'aradil athar fi dzalika al-qiyas. Adapun tentang gerakan yang bagaimana yang dibolehkan selain daripada membunuh kalajengking dan ular itu, memang para ulama berbeda pendapat selain daripada dua itu. Ya. Karena apa? Karena memang ada beberapa mu'aradhah, beberapa kontradiksi. Kontradiksi maksudnya dohirnya saja, bukan kontradiksi subuhan. Tidak mungkin sabda Nabi itu kontradiksi, itu tidak. Hanya nampak sekilas sepertinya kok berbeda gitu ya, bertolak belakang bahkan. Wa amal aqwal wa tawaqqu fi ma ahsanu ala jawazil fi'li al-khafif. Adapun para ulama sepakat kebolehan bergerak, ya, melakukan gerakan di luar sholat kalau khafif, kalau ringan, ya sekedarnya. Misalnya nyampe nyamuk, dia cukup dicatat ya, jangan lihat nyamuknya gedenya seberapa, gitu kan. Habis itu
pusat-pusat ya, yang malah concernnya malah jadi urusan nyamuk. Namanya bukan COVID lagi, bukan ringan, bukan sekedar. Ya. Jadi pertimbangan sendiri, maksudnya COVID itu ya intinya ya secukupnya sekedarnya, tidak kemudian malah mengubah fokusnya, bukan lagi gerakan sholat, tapi malah gerakannya asalnya itu adalah hanya untuk mengatasi masalah yang sederhana. Wa amalan wa'alfaya aidan al-aqwal allati laysat min aqwali sholat. Demikian juga perkataan, ucapan itu juga terlarang mengganggu keabsahan sholat kalau itu tidak ada hubungannya dengan perkataan atau ucapan-ucapan ketika sholat, lafal-lafal ketika sholat. Wa hadhihi aidan lam yakhtalifu anna tufsidu sholat amdan. Ini juga para ulama sepakat tentang batalnya sholat itu kalau dia mengucapkan kata-kata dua sholat itu amdan, dengan sengaja. Dengan sengaja. Nah, ada biasa itu sholat kalau main layangan kita boleh nanti boleh. Ini kalau sholat sampingnya mau ngobrol dengan sebelahnya. Nah, yang begitu itu yang dimaksud bicara begitu. Ya. Dasarnya apa nih qauli ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan tegakkanlah sholat itu karena Allah dengan khusyuk. Qanitin, tidak perlu kedudukan atau perlu kedudukan. Bari mawarada min qauli alaihi salatu wasallam, demikian juga ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhdisu fi amrihi. Sungguh Allah itu berbicara dalam urusannya. Mayyasha'u, menurut apa yang Allah kehendaki. Wa mimma adasa alla takallamu fi shalah. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala bicarakan atau sampaikan adalah alla takallamu fi shalah. Janganlah kalian bicara ketika sholat. Ya. Hadis pertama. Wa hadis Ibnu Mas'ud wa hadis Zaid bin Arqam an-Nuqal. Hadis yang kedua itu hadis dari Zaid bin Arqam yang katakan kunna natakallamu fi shalah hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin. Zaid bin Arqam itu menyampaikan pengalaman pribadinya pernah ketika sholat awal bicara dengan sebelahnya. Zaid bin Arqam pas sholat ngobrol dengan sebelahnya. Ya mungkin ngomong ini kapan bebas baru, nanti kita kapan baru, kapan tenis, kapan nyoto lagi berada, ya gitulah kira-kira. Ngomong itu, hatta nazalan wa qumu lillahi qanitin, sampai akhirnya turun ayat ini Al-Baqarah 238. Jadi sebelum turunnya ayat ini, beberapa sahabat Nabi itu ketika sholat gimana Bu? Ngobrol, misalnya tomatnya kok larang tuh yuk. Lihat Bu, beli Korea Bu. Yuk beli Korea Bu. Nah gitu. Di sini 500 kilo saya ingin beli Korea Bu. Dan larang itu hanya lombok. Udah beli Korea Bu ya? Benar Bu? Kapan beli Korea Bu ya? Adanya belum tomat gak sih? Nah, jadi itu
terus kalau misalnya ingin ngomong gimana? Ya ngomongnya sebelum sholat atau setelah sholat. Silakan ngomong sama silakan ya. Hadis yang ketiga, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis yang ketiga dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna salatana la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya salat kita ini tidak sah kalau di dalamnya itu ada sesuatu berupa kalamin nas, bicara-bicara ngomong-ngomong. Awan kosong, apalagi awan kosong, tambah nggak sana. Awan nggak jelas. Dan isinya salat apa? Innama huwa tasbihu wa tahmidu wa tahmidu wa qiraatul Qur'an. Isinya mesti ya bertasbih, tahmid, qiraatul Qur'an. Illa annahu ikhtalafu min dzalika fi mawdi'in. Jadi tiga hadis itu jelas sekali menunjukkan apa? Larangan sholat. Larangan bicara ketika sholat. Boleh. Nah, terus mereka ini sepakat membagi ini. Nah, mereka berselisih pendapat dalam dua tema. Yang pertama, ahaduhuma idza takallama sahiyan. Dimana kalau ngomongnya itu karena lupa. Maksudnya lupa kalau nggak boleh ngomong, dia ngomong. Pas sholat itu ngomong, tapi dia lupa kenapa ngomong gitu. Terus ngomong terus ngomong udah pelajar ngomong nggak boleh ngomong. Kalau jadi kalau disandai yang jalan bisa nggak boleh ngomong. Oh berarti kode ya, berarti 12 ya sudah lagi. Wal akhar idza takallama amidan bi islahi shalah. Yang kedua adalah tidak berpendapat ketika sengaja bukan lupa, tapi dalam rangka untuk memperbaiki sholat. Jadi boleh apa enggak? Maksudnya batal apa enggak sholatnya? Yaitu ngomong karena lupa dan ngomong karena dalam rangka memperbaiki sholat orang lain. Ini beda pendapat. Maksudnya ada yang tidak boleh, ada yang tidak enggak boleh. Ada bilang tidak sah sholatnya. Nah, wasyada Auza'i faqala man takallama bi sholati li iyya'i nafsin aw li amrin kabir fa innahu yabni. Sedangkan ada pendapat yang aneh yang ganjil dari Imam Al-Auza'i rahimahullah taala. Dia katakan siapa yang bicara ketika sholat dalam rangka untuk menyelamatkan nyawa atau untuk urusan yang sangat besar, maka dia bisa lanjut, maksudnya tidak batal sholatnya. Ya, biar ada kebakaran, ada gempa bumi atau apa, kecelakaan di depan masjid ada kecelakaan, dia tahu, ya, dia tolong dulu, dapat satu rakaat zuhur, kemudian dia langsung lari lompat. Tolong dipikirkan, habis itu sholat lagi, lanjut, tidak usah ngulang. Nah itu dari Imam Auza'i itu tidak batal sholatnya, dijeda dengan kelihatan dia tahu membantu menyelamatkan nyawa atau urusannya sangat besar. Pertanyaan sangat besar maksudnya bukan terima paket besar, gitu ya, paketnya besar banget, sagoni, itu urusan besar ya. Gitu ya, masalah serius besar. Wa masyhur min madhab Malik anna atakallama amdan ala jihadil Islam la yusluha. Ada madhab Maliki berpendapat bahwa bicara secara sengaja dalam rangka untuk memperbaiki sholatnya seseorang itu la yusluha, itu tidak merusak sholat. Maksudnya sholatnya tetap sah. Kalau Syafi'i yusidha atakal kaibakan illa ma'an nisyan. Sedangkan madhab Syafi'i walaupun dalam rangka memperbaiki sholatnya orang lain tetap itu tidak sah. Maksudnya sholatnya batal. Mau alasan apapun, kecuali satu alasan itu apa?
mau lupa mau nggak lupa mau apapun itu batal sholat. Ya, Sekarang apa yang jadi sebab beda pendapat sendiri? Wasabab fitilabi ta'arud dhawahir ahadis yang bikin beda-beda pendapat itu ya karena dohir-dohirnya hadis itu memang memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pendapat itu. Wadhalika ada hadis al-mutaqaddimah taqtadi tahrim al-kalam ala umum. Karena hadis yang telah saya sampaikan 3 dari itu semuanya menunjukkan haramnya bicara secara umum. Wa hadis Abu Hurairah tak masyhur, tetapi ada hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya mana tadi? Hadisnya sahih. Yaitu apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa min isnatain. Itu suatu ketika Rasulullah ketika imami sholat 4 rakaat, dulu misalnya atau asar, tiba-tiba baru 2 rakaat langsung salam. Nabi pernah dia sholat zuhur, 2 rakaat langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nabi yang bernama Dzulyatain, qala lahu Dzulyatain, "Apa sholat as-sholatu am-nasita ya Rasulullah?" Apa sekarang sholatnya itu menjadi 2 rakaat atau lupa? Itu tanya ketika setelah salam, salamnya salam. Jadi Nabi salam baru dapat 2 rakaat, kalau sholat zuhur misalnya baru dapat kurang 2 rakaat kan? Nah, makmumnya itu tanya, ngomong misalnya panjang ngomongnya. Apa sholat as-sholatu am-nasita ya Rasulullah? Apa sekarang sholatnya tinggal 2 rakaat? Maksudnya berubah dari 4 jadi 2 atau engkau lupa ya Rasulullah? Gitu kan? Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, al-Bani bertanya, asadaqah Dzulyatain? Tanya kepada seluruh jamaah, ditanya, apakah benar yang disampaikan oleh Dzulyatain tadi? Itu apa? Sholat saya baru 2 rakaat. Pokoknya maka jamaah sholat na'am. Iya ya Rasulullah. Pokoknya Rasulullah SAW, maka Rasulullah langsung berdiri pas sholat rakaat ini, ukhrayaini, maka Rasulullah sholat 2 rakaat tambahannya itu, cuma salam beliau salam. Jadi di dalam hadis itu berarti ada apa? Bicara-bicara kan? Bicara-bicara baru dapat 2 rakaat menuju 2 rakaat berikutnya. Bahkan bukan sepihak yang ngomong, tapi tanya jawab gitu ya. Sampai berapa itu? Dzulyatain, Rasulullah, kemudian jamaah. 3 sesi, 3 babak lah, 3 babak pembicaraan, bukan hanya sekali. Dan itu sholatnya belum selesai, sholatnya masih kurang 2 rakaat. Itu dijeda dengan pembicaraan. Itu Rasulullah tetap melanjutkan. Ini berusaha. Dhahiru anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam takallama wan nasu ma'ahu. Zahirnya di sini jelas sekali Nabi itu bicara dan sahabat-sahabat Nabi bersama beliau. Wa anna takallum, dan Nabi melanjutkan sholatnya setelah bicara itu. Walam yaqta dzalika takallum sholat, dan bicaranya ini tidak memutus sholatnya mereka. Ya, artinya semuanya lanjut tambah 2 rakaat. Jadi kalau misalnya imamnya nanti ngalamin begitu ya, di sini misalnya imamnya 4 sholat zuhur 2 rakaat salam, itu jangan celingkuhan dengan jangan malah ngerasani gibah. Langsung tanya, kurang 2 rakaat. Masa sih? Iya. Ditambah. Bener tak kurang 2 rakaat? Oh iya,
akhadha bi hadha dhahir wa anna hadha syai'un yakhussu kalam li islahi shalat istasna hadha min dzalika umum. Nah, ulama-ulama yang seperti dari mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki ya, yang memberikan perkecualian dan itu caranya meram hadis gitu. Jadi 3 hadis yang pertama itu dipegangi dulu, nggak boleh bicara. Itu benar. Semua ulama mazhab tahu 3 hadis itu. Tahu juga sabab nuzulnya ayat 238 Al-Baqarah itu wa qumu lillahi qanitin, tahu semuanya. Ya. Tetapi ketika kemudian ada hadis ini, ya, hadis tentang Rasulullah pernah lupa sholat barokat itu bagi semisal mazhab Maliki dan mazhab Asy-Syafi'i ini namanya hadisnya istisna, jadi perkecualian. Ngomong tetap tidak boleh, gerak tetap tidak boleh. Tetapi kalau kasusnya kayak Rasulullah itu menjadi bolehnya termasuk kategori perkecualian. Ya. Bahwa mazhab Malik dan Anas itulah yang dipegang oleh mazhab Maliki, yaitu kalau ada hadis yang contohnya dalam bab ini hadisnya beda dengan hadis 3 hadis yang menjadi induknya, maka itu bukan dibuang, bukan dimutlakkan seperti mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ya berarti ini bertentangan dengan hadis 3 hadis yang lainnya, berarti jangan dipakai. Itu mazhab Hanafi. Kalau mazhab Maliki ya ini berarti perkecualian. Bahwa dalam laysa bil hadis dalil ala anna takallamu abdan bi shalah wa inna ma yadhharu min annahu takallamu yadununa anna shalah qad qasrat wa takallama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa yadununa anna shalata qad tammat wa lam yasih indahu anna an-nasa qad takallamu ba'da qawli Rasulullah ma qasrat salama manasir qala inna huwa min hadis inna huwa ijazatul kalam di ghairi amin. Jadi kalau mazhab Maliki tadi itu menyimpulkannya ini keperkecualian. Gitu. Ada kecualiannya jadinya kasusnya terbatas itu apa? Kalau kaum muslimin seperti Nabi itu mengalami masalah yang serupa dengan Nabi, yaitu apa? Dapat 2 rakaat serupa 3 rakaat selesai, maka ngomong itu tidak membatalkan sholat, itu masuk kategori istisna atau perkecualian. Dalam arti apa? Mereka tahu bahwa ada 30 hadis yang menyatakan larangan untuk bicara, tahu, tapi yang ini adalah perkecualian ya, mazhab ini. Ada mazhab Syafi'i itu lebih luas. Ini contoh yang bisa dibuat dalam kasus apapun, temanya apa? Itu karena ligolil amin, karena tidak sengaja, bukan amit-amit ya, ligolil amin, amit-amit sebagainya lagi. Jadi tidak sengaja, berarti apa? Apapun kalau nggak sengaja maka boleh, maka bahasa nggak sengaja apa? Nisyan, lupa. Nggak sengaja menjadi boleh, dalamnya apa? Tidak membatalkan sholatnya. Kalau mereka nggak sengaja, mungkin salah satunya refleks. Yang enak itu kan kalau negur orang ada keliru kan lebih gampang, karena kita nggak ada. Saya baru ayo Allah sholat, kurang. Karena ini asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, itu enak karena kita nggak ada. Jadi kalau sama-sama sholat gimana? Atau lebih lagi apa? Kalau kita masbuk, nah, kita tahu kalau kan komat dengar betul wudhu. Itu ngambil wudhu, dia tahu kalau pakai speaker, misalnya baca rakaat, itu sholat duhur. Tiba-tiba imamnya
Maliki membatasi contoh seperti itu tidak membatalkan sholat. Kalau mazhab Syafi'i diperluas, ini masuk kategori yaitu riwayat amil, tidak sengaja. Itu apapun kalau nggak sengaja boleh, bukannya kasus rakaat kurang 2 tadi. Ya apapun dalam sholat kalau nggak sengaja jadi boleh. Fa'idha asabul fikilami Malik wa Syafi'i fil mustasna min dari umum wa tidak mau kemampuan hadis. Jadi nampak sekali madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i merupakan guru dan murid ini. Ya dalam kenapa beda itu justru ketika sama-sama ingin memahami hadis ini. Hadis Nabi pernah berupa 2 kali. Ya. Ma'ana Syafi'i ya tamada aidan bidzalika aslan aman bahwa Allah Rasulullah rufi'an ummati al-khata' wal nisyan. Dan dalam saya bersama Imam Syafi'i itu juga berpegangan pada prinsip umum tadi. 3 hadis pertama itu kita dipegang itu aslinya nggak boleh, tapi kalau nggak sengaja itu boleh. Ya beliau berpegang pada hadis yang lainnya juga, kita rufi'an ummati al-khata'u wal nisyan, terangkat dari umatku kesalahan dan lupa. Wa amma qalibata wa hamala hadis an al-ummiha wa anna nasifatul hadis dilihat wa mutaqaddimun alaiha. Sedangkan madzhab Hanafi memahaminya itu karena ada 3 buah hadis yang isinya melarang semuanya, hanya 1 hadis yang menyatakan Nabi seperti tadi itu, maka madzhab atau Imam Abu Hanifah berpendapat ini berarti ada pertama itu hadisnya yang Nabi lupa berokat itu 2 hadisnya 1. Karena 2 hadisnya itu baru yang 3 itu hadis belakangan, maka hadis 3 yang isinya batalnya sholat kalau ada gerakan atau ucapan itu namanya nasikhoh, menghapus kemudian bicara seperti yang ada dalam hadis tentang Nabi sholatnya berulang tadi. Di madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Nabi berbeda pandangan dalam mensikapi 4 buah hadis. 4 buah hadis, 3 hadis larangan, 1 hadis kebolehan. Sama-sama 4 buah hadis, kesimpulannya ulama 3 ulama ini ternyata berbeda-beda, modalnya sama. Jangan kita bilang mana yang sudah sunnah, ya semua sesuai sunnah. Yang ikut madzhab Maliki yaitu dikecualikan hanya seperti yang jalan Rasulullah, ya sesuai sunnah. Ya apapun asal dari sengaja itu tidak batal juga sesuai sunnah. Yang meyakini apapun batal juga sesuai sunnah. Karena apa? Modalnya sama-sama 4 buah hadis, 3 hadis isinya batal, 1 hadis isinya tidak batal. Itu diramu oleh ulama. Jangan diadu ya, jangan diadu ya. Kalau jangan mau berpikir objektif, mestinya sulit menyalahkan ketiga-tiganya, karena semuanya punya jalur thariqatul istinbat, metode pengambilan kesimpulan hukumnya memang bisa diterima. Makanya tinggal kita ini bagaimana kemantapannya
Ya. Sudah merasa sudah di luar sholat kan? Merasa sudah selesai sholatnya. Sudah selesai sholatnya. Kan dia kemudian ternyata kemudian memperbaiki, itu kan perbaikan meneruskan melanjutkan sholat tadi ya. Melanjutkan. Ya. Kontennya bukan berbicara di dalam sholat, berbicaranya sudah di luar sholat. Jadi itu tidak bisa dikatakan hadis ini harus disisihkan karena konteksnya bertentangan dengan ketidakbolehan berbicara dalam sholat. Karena ketika berbicara itu konteksnya di luar sholat. Iya. Iya, di luar sholat bagi yang di luar sholat bagi yang menyadari itu sudah selesai. Kalau bagi yang merasa belum selesai kan berarti ini selesai belum, sholatnya belum selesai. Jamaah kan, dalam hal itu jamaah itu kan merasa sudah ikut salam juga. iya, tapi dia bertanya dia itu dia apa kan dulu mari kalau salah lagi maksudnya. Ya kalau memang kontennya seperti itu, misalnya sudah selesai kemudian sudah buyar itu ya sudah berjalan atau berdiri, sudah ada gerakan lain. Kemudian diingatkan itu kembali lagi atau mengulangi atau diteruskan misalnya sudah bergerak. Iya, maksudnya pada waktu bicara itu justru bukan yakin sudah selesai, malah bingung gitu. Jadi pertanyaannya sahabat Duliatin itu bukan pertanyaan orang yang yakin soalnya udah selesai, kan gitu. Kan dia tanya karena dia pasti di rumah ini, kan gitu. Jadi ketika tanya itu justru dia itu yakin, ragu apakah bukan bahkan malah dia yakin kalau belum selesai. Makanya katanya, ini apa sekarang jadi dua gitu. Berarti saat itu si Duliatin ini dia itu meyakini sholatnya belum selesai. Rasulullah bertanya juga bukan yakin, tidak tanya, malah tanya apa benar yang dikatakan oleh Duliatin sahabatnya? Iya. Dan berarti kan akhirnya saat ngomong itu kondisinya belum selesai. Mereka meyakini belum selesai, bukan sudah selesai. Penampakannya seperti selesai, dia penampakannya, tapi mereka itu ketika ngomong kelihatan kalau sedang mempertanyakan ini belum selesai. Kecuali kalau ternyata Nabi jawabannya apa? Iya sekarang belum cuma 2 rakaat, nah itu baru namanya sholatnya selesai. Gitu. Ya kan? Nah, karena itu ini contohnya nih. Kalau dengan cara memahami begitu berarti itu lebih condong ke mazhab Hanafi. Itu berarti itu kan diabaikan berarti tetap gak sah gitu. Kan gitu berarti kan? Enggak, tetap sah maksudnya bukan kalau ngomong gitu loh. Kalau ngomong berarti kan gak boleh. Iya, ngomong dalam sholat tetap gak boleh. Nah, iya. Itu namanya dia berarti mengikuti mazhab Hanafi gitu maksudnya. Kalau mazhab Syafi'i itu ada perkecualiannya, yaitu kalau tidak sengaja. Kalau mazhab Maliki yaitu ada kecualiannya, yaitu apa? Kalau kasusnya seperti itu, seperti Rasulullah itu. Ya atau memang dilihat berarti dua itu. Kalau mazhab Hanafi ya mazhab Maliki yang berarti itu contohnya. Gitu. Tapi yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i juga tidak bisa disalahkan. Karena apa? Karena itu masuk kategori namanya seperti misalnya ligoril amir itu enggak ada kesalahan. Karena mereaksi sesuatu yang enggak seperti biasa. Gimana ini? Kan bukan tanpa sebab tiba-tiba ngomong enggak gitu kan? Karena bereaksi, dia apa yang ada kayak gini? Karena diem juga kan. Coba kalau dia mau diem. Nah sekarang kita dibalik. Kalau kita ngalami kayak gitu, kira-kira dia diem enggak? Kan enggak mungkin diem kan? Mesti setidaknya gelisah kan? Ya apa ini? Mesti gelisah. Mau ngomong nanti enggak mau bagaimana? Kalau Duliatin langsung tanya. Kalau maksudnya gini, kalau misalnya kasus seperti itu, saya di belakangnya imam, saya yakin memang masih 2 rakaat. Saya ikut salam dulu atau ngomong dulu. Saya kan begitu. Kalau sekarang kan tahu kan langsung bisa subhanallah. Dulu orang berbicara seperti itu
belakang kasus yang seperti itu ngomong-ngomongan tadi ya, sudah selesai semuanya sholatnya. Kalau belum selesai kan sekarang sudah tahu syariatnya. Yang di belakang imam itu subhanallah kan langsung imam berdiri. Kalau yang di belakang imam lupa juga, yang ingat di belakang kan harus menyelesaikan sholat dulu. Baru yang belakang kan ngomong Pak ada dia baru 2 rakaat dilanjutkan apa mengulang itu saja. Ya. Jadi memang ada bedanya gini, bedanya itu. Kalau di zaman Nabi itu kan karena wahyu sedang proses turun, itulah yang sahabat itu jadi saksi. Ini apakah lupa atau sengaja kan gitu. Waktu itu saya bilang gitu. Ya kalau sekarang ya jelas tidak, memang iya. Kalau zaman sekarang kita sudah tahu zuhur tuh 4 rakaat, itu nggak mungkin berubah. Kan gitu, itu bedanya. Makanya madzhab Hanafi itu membatasi kasusnya itu kalau seperti itu baru kemudian boleh bicara. Tapi pertanyaannya apakah mungkin ada? Kan nggak mungkin ada juga. Sekarang sudah misalnya dulu ya jelas 4 rakaat, asar juga jelas 4 rakaat. Itu makanya 3 madzhab Syafi'i itu yang kemudian meluaskan maknanya itu, yaitu intisarinya namanya lighoiril hamid, yaitu kalau tidak sengaja itu itu saja. Makanya kasusnya kan sering jadi Pak. Ketika betul-betul cuma 2 rakaat atau 3 rakaat ya, misalnya itu 3 rakaat. Yang di belakang imam tetap sampai selesai sholatnya, karena semua juga ragu. Yang di belakang imam ada yang merasa baru kemudian yang menjelang tadi masih 3. Itu sudah kadang-kadang ada yang udah buyar, ada karena nggak langsung, nggak spontan. Pertanyaan itu kan bisa ngomong itu kan karena nggak spontan. Bisa ngomong itu karena itu gimana? Itu diulang lagi sholatnya atau dilanjutkan? Itu yang pertanyaan saya. Ya, jadi kalau sekarang yang mungkin terjadi apa? Ketika misalnya makmumnya itu ikut dari awal, ya kalau ikut dari awal, ya berarti dia mesti tahu ini berarti mesti kurang, kan gitu. Ini di era sekarang kita nggak mau zaman sabar ya. Ini di era sekarang itu kalau mengalami seperti itu berarti dipastikan imamnya kurang 2 rakaat, itu berarti kan sudah jelas. Nah, itu gimana? Ya dia harus menegurnya subhanallah, kan gitu. Maksudnya jangan ikut salah, maksudnya dia salam ya subhanallah gitu, bukan tunggu apa itu maju penjaringan, nggak masalah apa menjadi asal maju, ya nggak mungkin lah. Ini jelas kasusnya. Bukan pertanyaannya bukan maju, juga mengingatnya gini, kadang-kadang orang lupa, orang ragu-ragu sama orang ragu. Memang ada kasus itu. Ragu-ragu Bang. Tapi kemudian yang ragu-ragu banyak kan akhirnya oh iya tadi kurang. Gitu loh, maksudnya. Iya, dan makanya itu kalau memang ada, jangankan berupa gerakan, berupa apa bacaan pun itu juga kadang-kadang makmum itu ragu mau menegurnya. Ini maksudnya. Jadi bab makmum ragu itu ada di, bukan temanya bukan cuma gerakan, ucapannya. Aslinya itu makmum pas di belakangnya itu hafal ayat yang dibaca. Tapi kan untuk melamun untuk itu ketika keliru itu lewat. Ini tadi kayaknya keliru, kayaknya. Tapi kadang-kadang dia sudah lanjut kan mengalami gitu kan. Itu gimana? Ya kan lanjut saja, ada masalah lanjut saja. Nah, karena apa? Itu kan tidak membatalkan sholat. Keliru apa? Kelewatan ayat itu kan tidak membatalkan sholat. Nah, gerakan juga begitu posisinya. Gerakan itu kalau yang ragu-ragu gimana? Ya dia nggak punya hak untuk menegur, mau dia sendiri ragu-ragu. Kayaknya sudah sih, sudah 4 rakaat. Dia nggak yakin, ya ngapain dia tegur? Nggak mungkin. Berarti ya tegur yang yakin. Yakin di mana ya? Mungkin di belakangnya pas, mungkin juga jauh, nggak ada masalah. Nah nanti ketika si yang yakin ini berhasil meyakinkan, ya udah semuanya ikut berdiri, tidak usah membatalkan, tidak usah mengulang saja, tinggal melanjutkan saja. Ada ini.
dulu ini. Sesungguhnya Rasulullah menyelesaikan sholat 2 rakaat. Kemudian Dzul Yadain menanyakan kepada beliau, artinya ini refleks, apakah engkau mengqasar sholat atau hilaf? Jadi kayaknya tidak ada gerakan gitu ya, jadi langsung bertanya gitu. Kalau yang zaman sekarang kan mungkin dia imamnya salam, karena sudah ada sudah ada, kita tahu bahwa kalau ada yang salah gitu subhanallah mengingat. Ya, konteksnya saya baca kita. Saya bertanya gini, mungkin ular sekarang sudah tidak ada Ustaz dimasuk di masjid, tapi HP. Ularnya lupa HP. Apa yang harus dilakukan Ustaz? Misalnya kita sholat, lupa HP tidak di silent, HP tidak dimatikan. Nah, pas bunyi gitu ya, entah di samping kita atau di kantong kita bunyi. Nah, kan saya memahami nggak boleh melakukan gerakan gitulah. Nah, tajar mulai bunyi, bunyi terus, itu kan mengganggu orang. Nah, yang biasa saya lakukan, karena saya pernah ngalami Ustaz, biasanya saya berpindah tempat, bunyi HP yang saya lakukan adalah saya matikan dan melanjutkan sholat saya. Kalau itu HP-nya dikantongi gitu ya. Nah, kemudian nanti saya diluruskan Ustaz. Kalau HP-nya itu tidak di kantong atau di depan atau di tas, ketika sholat itu maka pilihan saya akan saya mematikan HP itu dan mengulangi gerakan yang ditinggal atau sholat yang ditinggalkan. Karena HP benar-benar itu mengganggu orang. Saya kadang-kadang melihat HP-nya bunyi itu santai banget, nggak merasa apa, padahal mengganggu seluruh masjid gitu. Mohon pencerahan. Iya. Dalam bab suara di HP, baik itu ringtone, baik itu ceramah, baik itu lapor pak, baik itu cucak rowo, macam-macam ya. Suaranya keluar itu semuanya walaupun baik itu tetap namanya mengganggu. Walaupun isinya ceramah, kita perjuangkan Palestina, gitu ya. Isinya begitu suaranya, artinya ringtone-nya begitu. Misalnya begitu. Ya tetap saya itu kondisinya kan tidak pada tempatnya. Ya harus dimatikan. Apapun caranya dimatikan. Pertama yang bersangkutan itu harus yakin bahwa matikan itu termasuk kategori perkecualian dari gerakan yang dilarang. Boleh, nggak ada masalah. Karena itu termasuk kategori mengganggu orang sholat. Bukan cuma dirinya terjamaah terganggu. Mending kalau isinya itu mengenakan, isinya dangdut, koplo gitu. Akhirnya bisa gerakannya bisa muter-muter ikut iramanya dangdut nanti malah. Nah, gitu. Jadi harus dimatikan. Nah sekarang matikannya bagaimana ya? Bersangkutan itu tolong yang peka. Harus segera juga, jangan pelan-pelan, santai, jangan, harus segera. Nah masalahnya itu saat ini tuh banyak orang yang setengah gaptek. Masalahnya gitu. Nyalakannya Peter, matikannya nggak bisa. Nah, gitu kan? Saya sering di sini gitu kan. Sambil ngomongin pengajian, sambil lihat TikTok kalau bunyi keras, waduh, mau dimatikan nggak mati-mati karena lari atau panik, artinya nggak mati-mati malah lama dengan. Nah itu masalahnya. Makanya itu imam atau takmir itu ya sebaiknya tetap ada tulisan gitu, matikan atau senyapkan HP gitu, senyapkan HP ini tetap ya. Kalau tapi ya imam tuh kadang-kadang mikir karena posisi nggak tahu ya sudah. Tapi kalau yang tahu ya tetap diingatkan. Biasanya kalau habis kejadian ya, imam tuh biasanya ingatkan kalau sholat sebelumnya bikin gaduh biasanya langsung sholat berikutnya langsung mohon alat komunikasi dijalankan biasanya gitu. Tapi kalau lama nggak ada ya paling langsung seperti standarnya sabu subuh langsung akhir gitu. Nah jadi gimana kalau jauh? Ya sama, melangkah nggak ada masalah. Menyelamatkan jamaah supaya tidak terganggu terlebih utama daripada kebingungan batal apa enggak. Bahkan mau sampai titiknya ekstrem sekalipun, misalnya apa? Misalnya
yang bersangkutan yakin bahwa itu membatalkan sholat, ya nggak apa-apa. Dia korban batalkan sholat dirinya, maksud batalkan itu artinya apa sih? Kan tidak batal wudunya. Maksudnya apa? Batal itu ya berarti misalnya kasarannya bunyi ringtone-nya itu pada rakaat ketiga dari sholat maghrib sudah duduk tahiyat akhir bunyi. Terus dia yakin kalau itu membatalkan sholat, dia dibatalkan saja. Demi untuk jamaah dia batalkan sholatnya, kemudian dia ulangi dari pertama. Kalau dia yakin batal, dia memilih pendapat yang membatalkan sholat. Kan juga ada solusinya, kan bukan wudu kan. Gitu loh. Tetapi jangan dikira pendapat hanya itu. Ada juga pendapat yang menyatakan tinggal melanjutkan, bukan tapi tinggal melanjutkan. Tapi dijaga dengan gerakan seperlunya untuk mematikan api itu. Nah yang jadi masalah kalau ternyata yang matikan api itu juga sama-sama gapteknya, juga nggak bisa mati-mati juga. Akhirnya satunya maju lagi. Apa tuh kayak sama kan kita? Nek kalau tambah nebur rumahnya itu berarti orang gaptek sholat, guys, awat. Orang gaptek sholat, sama-sama gapteknya. Imamnya ngamuk-ngamuk, imamnya juga kalau bisa tapi ya lagi cara mati ini. Akhirnya bubar deh. Ya itu makanya saya kira masih relevan itu ditulis di alat komunikasi supaya dimatikan tulis. Nanti nih, sekali ya, jam 14 Februari. Sudah 6 Karena itu doa Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la